anak yang terbangun kontrol diri dengan baik di usia-usia SD, pokoknya 7 tahun kedua di kehidupannya, insya Allah di usia remaja dan seterusnya sampai dia dewasa, dia akan jadi anak yang bertanggung jawab. Halo generasi penerus Hatta, selamat datang di Siniar Literasi. Episode kali ini kita kedatangan seorang psikolog anak dan remaja ya. Ya. Tepuk tangan yang meriah untuk Uni Molly. Terima kasih. Halo Uni Molly, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin sebagai awalan boleh diceritakan sedikit nih tentang diri Uni Molly. Mungkin kenapa memilih untuk menjadi seorang psikolog anak dan remaja? Ya, sebenarnya awalnya untuk jadi psikolog itu ya bisa dikatakan saya nggak paham ya awalnya ya. Jadi qadarullahnya waktu lulus SMA itu ya mungkin di zaman saya itu ya generasi milenial itu belum tahu arah identitas dirinya, sehingga ya kami rata-rata habis lulus SMA ya targetnya jadi dokter, insinyur, kayak gitu-gitu ya. Terus alhamdulillahnya saya itu bimbel, di bimbel saya itu ada tes minat bakat. Dari hasil tes minat bakat itu kelihatan bahwa saya itu menonjol di interpersonal, di sosial, yang gitu-gitu ya. Terus sementara waktu itu saya jurusannya IPA, saya nggak kepikiran apa ya kalau jurusan IPS yang kira-kira mirip-mirip IPA gitu. Nah, saya duga mungkin psikolog nih kayaknya gitu kan. Nah, pas masuk psikologi, qadarullah beneran lulus di situ, baru deh saya cari tahu gitu. Terus nanya-nanya ke senior, nanya-nanya ke dosen gitu. Nah, mulai di situ saya tergambar, oh ternyata psikologi itu bukan kerjaannya bukan ngurusin orang gila gitu ya. Karena ya terus terang waktu saya baru lulus itu orang tua saya tuh kayak bisa dikatakan kecewa dan marah, ngapain ngambil jurusan ini gitu. Karena terus terang stigmanya kayak gitu ya. Iya, karena di Bukit Tinggi waktu itu ya masih belum dikenal ya profesi ini. Terus juga belum ada jurusan itu juga di Sumatera Barat di perguruan tinggi negerinya gitu. Akhirnya ya harus merantau ya. Saya di Universitas Indonesia waktu itu. Terus dari situ juga saya akhirnya tahu bahwa kalau yang ngurusin penyakit jiwa yang berat itu ya dokter yang spesialisasinya kejiwaan, bukan psikolog. Ternyata psikolog itu ngurusinnya orang sehat gitu kan. Terus banyak hal yang diurusin gitu, nggak hanya kalau qadarullah saya klinis ya memang yang sakit-sakit mental yang diurusin, tapi ada juga kok yang ngurusin kayak pendidikan, itu kan orang yang memang nggak ada sakit apapun yang diurusin. Terus ada juga industri organisasi gitu, kayak kita mau kerja ada psikotes, nah itu namanya jurusan industri organisasi. Atau psikolog sosial yang kalau ada kebencanaan kayak gitu kan. Nah terus begitu lulus S1 baru deh kita memutuskan mau ngambil spesialisasi apa gitu ya, profesi apa di zaman itu. Nah saya juga masih bingung tuh kira-kira apa nih yang mau diambil gitu kan. Akhirnya abis S1 itu saya sempat kerja di pesantren, terus saya sempat kerja di lembaga pelatihan untuk motivasi gitu. Terus sampai akhirnya sebelum mau ngambil S2 itu saya kerja di KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, di situ saya kayak terpanggil gitu. Oh, kayaknya kalau nanti saya balik ke Bukit Tinggi, karena emang dari awal saya kuliah itu orang tua saya berharap saya balik ke Bukit Tinggi gitu. Jangan berkiprah merantau gitu ya. Apa ya yang bisa saya kerjakan kalau saya ngambil PIO tuh nggak ada perusahaan di sini, nggak banyak gitu kan. Banyak. Terus saya suka pendidikan sih sebenarnya gitu, tapi begitu kerja di KPAI di situ saya sadar bahwa ini nih yang dibutuhkan. Akhirnya saya ngambil lah klinis anak. Gitu. Jadi untuk jadi psikolog anak dan remaja itu latar belakangnya. Oke, luar biasa ya. Berarti pengalaman di KPAI juga berat gitu, besar gitu pengaruhnya untuk dalam memilih menjadi psikolog anak dan remaja. Iya, sangat-sangat jadi momentum untuk memutuskan ambil jurusan apa. Karena waktu itu di KPAI-nya paling cuma 5 bulan sih menjelang S2. Dan saya sempat
berpikir saya tetap bekerja di KPAI sambil S2 gitu. Cuman kalau mau ngambil profesi harus berhenti, nggak boleh sambil-sambil gitu. Nah, jadi saya sempat lulus juga di jurusan lain yang intervensi sosial tadi. Cuman akhirnya kalau di intervensi sosial saya bukan psikolog, itu hanya saintis psikologi gitu. Nah, gitulah. Oke, Uni Molly. Psikologi anak dan remaja itu apa sih sebenarnya? Terus kenapa penting untuk kita memahami tentang perkembangan psikologi anak dan remaja? Oke, ya terus terang ya, kalau belajar psikologi anak dan remaja itu kita bisa dikatakan belajar itu tentang perkembangan manusia. Jadi waktu S1 aja, kalau yang namanya mata kuliah perkembangan, psikologi perkembangan itu kayak berobat jalan. Jadi kita tuh kayak menilai lagi diri kita, melihat ulang, saya tuh dari kecil diapain ya? Saya gini. Oh, saya tuh ternyata begini karena orang tua saya begini gitu. Nah, jadi begitu kuliah di S2 itu semakin kayak saya merasa waktu itu saya belum menikah, saya merasa wah kuliah di sini saya merasa persiapan menjelang pernikahan gitu, karena kayak dibenturkan dengan kasus-kasus. Kita tuh kalau di profesi itu mirip dokter yang ngambil koas, jadi kita harus ngambil kasus-kasus gitu kan. Dan kasus-kasus itu saya berhadapan dengan yang namanya kasus anak dan remaja, itu pasti problemnya itu di orang tua. Akarnya. Jadi gimana orang tuanya itu dampaknya ke anak kayak gitu kan. Nah, jadi di situ saya banyak belajar gitu, dan rasa-rasanya akhirnya kalau ambil klinis anak ini kita juga menguasai orang dewasa juga sih gitu. Cuman ya nggak seberat teman-teman yang psikolog klinis dewasa ya, yang memang berhadapan dengan pasiennya yang dewasa. Nah, kalau kita tuh klien-kliennya tuh anak-anak gitu yang biasanya bermasalah di tumbuh kembangnya gitu, atau bermasalah dengan problem di pola asuh orang tuanya gitu. Termasuk perilaku juga berarti? Iya, jadi mulai perilaku atau dari segi tahapan perkembangannya gitu. Kemudian nih Uni Molly, cara membedakan antara perilaku anak yang normal dengan perilaku anak yang memiliki masalah psikologis yang lebih serius itu gimana sih cara membedakan? Yang lebih serius ya. Kapan kita bisa tahu bahwa misalkan saya sebagai orang tua, kapan sih saya harus tahu bahwa saya harus bawa anak saya ke seorang psikolog kayak gitu? Oh iya, oke. Nah, sebenarnya di zaman sekarang ini sangat bisa kita untuk mendeteksi secara pribadi dulu nih. Kita secara awam melihat anak kita ini butuh profesional psikolog atau enggak gitu. Kalau zaman dulu kan orang bandingnya dari anak kebanyakan ya, sehingga menilai oh anak saya sama kok dengan anak yang lain. Persoalannya sekarang itu ya kadang-kadang untuk standar anak kebanyakannya itu udah abnormal kan gitu yang ngerinya ya. Nah, jadi standarnya itu adalah kalau dalam psikologi itu kita punya yang namanya tugas perkembangan. Jadi psikologi perkembangan itu dia membahas tiga aspek dalam setiap tahapan perkembangan. 3 aspek itu yang pertama fisik ya, standar ya, kalau anak baru lahir yang dinilai kan fisik ya, beratnya berapa, panjangnya berapa, lingkar kepalanya berapa. Nah, lalu yang kedua itu aspek kognitif tuh berpikirnya. Jadi kalau baru lahir itu kognitif itu mungkin dilihat dari anaknya nangis apa enggak, anaknya respon apa enggak, itu udah ngelihat kognitif tuh. Terus begitu dia tumbuh, dilihat dulu gerak-geriknya, misalnya harusnya sebulan atau 2 bulan itu udah bisa miring-miring, udah bisa nelungkup, udah bisa merangkak. Nah, itu sebenarnya tahapan perkembangan gitu, termasuk misalnya habis merangkak, duduk dan seterusnya. Sampai kalau untuk kognitif itu momennya itu dibicara. Ya, bicara itu berawal dari senyum sosial dulu. 6 bulan harusnya diguyu-guyu gitu tuh anak tuh udah senyum. Kok gak respon ya gitu, itu udah harus curiga. Terus ketika anak dia gak babbling gitu, gak apa bla 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 bahasa planet gitu ya. Nah, itu harus ada juga tuh tahapannya. Harusnya kalau gak muncul itu ya harus curiga juga. Nah, untuk mengetahui itu udah banyak berserakan di internet ya. Tahapan-tahapan milestone-nya itu seperti apa. Lalu yang ketiga,
tadi kan yang pertama fisik, yang kedua kognitif, yang ketiga tuh sosial emosional. Nah, kalau sosial emosional itu ya seperti apa dia berinteraksi sosial, bagaimana emosinya berkembang gitu. Nah, jadi dari ketiga aspek ini, di setiap tahapan itu ada tugasnya. Misalnya di 2 tahun pertama idealnya anak tuh udah bisa ini gitu. Terus kalau di usia 5 tahun harusnya gini. Misalnya usia SD harusnya bisa ini. Nah, tahapan itu yang perlu dilihat oleh orang tua. Nah, kira-kira anaknya sudah sesuai tahapan atau enggak? Kalau seandainya, ya terutama sekarang ini yang lagi banyak kami tangani di klinik kami, itu anak yang terlambat bicara. Nah, kadang-kadang udah usia 2,5 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun, bicaranya masih babbling gitu. Terus ada yang baru 1 kata 2 kata, harusnya udah berapa kata, kayak gitu. Nah, itu jangan tunggu-tunggu. Kalau zaman dulu mungkin kita masih nunggu ya. Oh ya, nanti kalau udah sekolah pasti bisa aja. Iya, betul. Khawatirnya kalau nunggu sekolah, karena itu yang namanya itu adalah dasarnya kognitif ya. Sekolah itu kan intinya berpikir. Kalau dia terlambat bicara ya gimana dia berkomunikasi, betul. Bagaimana dia paham instruksi gitu. Akhirnya terlambatlah ke sana-sananya gitu. Nah, ini yang lagi banyak kami tangani banget gitu. Berarti bisa berseliweran di mana-mana ya informasi tentang tahapan-tahapan itu. Ya. Dan jika sudah mulai merasa ada yang aneh, ada yang kurang gitu, bisa langsung ke psikolog kayak gitu ya, biar bisa. Nanti tidak terlambat lah istilahnya kayak gitu. Sebenarnya kalau kita rajin aja ke posyandu, ke puskesmas, itu biasanya para tenaga kesehatan bisa nangkep kok gitu. Oh, bisa. Ya, apalagi kalau misalnya ya kayak ke standar lah ya, posyandu. Di posyandu itu kan banyak anak yang seumuran. Kan bisa kelihatan bedanya gitu. Misalnya dari segi lingkar kepalanya, tinggi badannya gitu. Kalau dari fisik tuh kayak stunting kayak gitu kan. Itu kan memang akan mempengaruhi kognitif, akan mempengaruhi sosial emosional. Jadi ketiga aspek ini kayak roda yang saling terkait, yang kalau bermasalah satu dia akan bermasalah yang lain gitu. Oke, Molly. Mungkin kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Oke. Dari kecil tuh kalau saya pribadi ya, sering banget tuh dibilang jam segini harus segini ya, jam segini waktunya belajar, jam segini waktunya makan gitu kan. Nah, seberapa penting sih rutinitas yang terstruktur gitu dalam kehidupan sehari-hari anak gitu. Ada nggak sih pengaruhnya dalam psikologi anak atau perkembangan anak kayak gitu? Rutinitas yang terstruktur gitu. Rutinitas yang terstruktur, ya itu bisa dikatakan kontrol ya. Aturan nggak sih? Bener ya? Nah, jadi dalam tahapan perkembangan itu ada satu tahapan yang anak itu sudah dibangun kontrol. Nah, itu biasanya di usia-usia 6 tahun, 7 tahun, terutama di usia SD, itu kontrol sudah harus kuat. Nah, harus kuat berarti bisa dimulai dari sebelumnya kayak gitu? Dari usia 7 tahun lah. Dari usia-usia masuk SD lah standarnya. Tapi TK tuh udah mulai diberi aturan, diberi kontrol tuh udah bisa. Karena kalau usia ya PAUD dari usia 3 tahun sampai 6 tahun itu anak masih egosentris sebenarnya sesungguhnya. Egosentris itu memang butuh juga. Kalau nggak egosentris mah dia nyerah aja kalau hak-haknya dianiaya orang kan. Betul, nah, ketika dia tahu bahwa ini punya dia dan dia mempertahankan hak, itu juga adalah tugas perkembangan. Makanya anak tuh ketika gampang dibully, gampang itu karena masa-masa egosentrisnya teraniaya. Nah, jadi begitu 6 tahun, kontrol itu udah harus mulai muncul. Biasanya kontrol itu nggak muncul begitu saja, memang sangat tergantung dari pola asuh. Nah, pola asuh siapa yang sangat dibutuhkan? Sebenarnya untuk menegakkan fungsi kontrol itu ayah. Karena kalau ibu itu rata-rata cerewet. Nah, kalau ayah itu bisa menegakkan aturan gitu. Nah, artinya dengan si anak ini dibikin aturan, apakah dengan jadwal yang disiplin atau dengan do and dance, kan ada juga ya keluarga yang mungkin nggak terlalu rigid dengan jadwal-jadwal, tapi yang jelas anaknya tahu prinsip bahwa ini boleh, ini nggak boleh kayak gitu. Nah, kalau itu tegak, insya Allah tuh anak akan terbangun kontrol dirinya. Anak yang terbangun kontrol diri dengan baik di usia-usia SD, pokoknya 7 tahun kedua di kehidupannya, insya Allah di usia remaja dan seterusnya sampai dia dewasa, dia akan jadi anak yang bertanggung jawab.
Nah, tapi kalau gagal di usia itu, wah repot kita. Kenapa? Ya anaknya nggak tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Anaknya nggak bisa memikirkan bahwa kalau dia mengerjakan ini, konsekuensinya ini, dampaknya ini gitu. Nah, maka sangat penting sekali gitu. Ya kan kita lihat ya, orang-orang yang mungkin disiplin, orang tuanya cukup kuat, akhirnya anaknya rata-rata sukses kayak gitu. Tapi bedakan juga dengan orang tua yang otoriter ya. Nah, itu dia. Gimana tuh untuk bisa membatasinya, gimana nanti supaya anaknya nggak merasa terkekang ya. Jadi nanti ketika sudah lepas dari orang tua, mungkin ketika sudah kuliah atau gimana gitu, langsung yang tadinya bebas gitu. Kayak keluar dari kandang gitu, dari kerangkeng. Ya, ini konsep yang perlu kita pahami, namanya pola asuh. Jadi pola asuh ini dia ada 2 dimensi aturan, dimensi apa ya istilahnya itu ya. Ya aturan ya, maksudnya keras apa enggak itu aturan kan. Lalu ada dimensi kehangatan. Jadi dengan ada 2 dimensi ini, maka akan terbentuklah 4 pola asuh. Kalau aturannya kuat, terus kehangatannya juga kuat, itu nama pola asuhnya autoritatif atau demokratis. Nah, ini adalah pola asuh yang terbaik. Karena di waktu kuat, di waktu tegas, orang tuanya tegas. Di waktu memuji, ya orang tuanya akan memuji, memberikan kehangatan, memberikan pelukan, sehingga anaknya tahu bahwa ini boleh, ini nggak boleh, ini orang tua saya suka, ini orang tua saya nggak suka. Kalau orang tua saya suka, dia akan muji, dia akan memeluk saya. Kalau orang tua saya nggak suka, dia akan marah. Dan saya tahu bahwa orang tua saya marah bukan karena dia jahat, tapi karena saya tahu saya salah. Nah, itu orang tua yang demokratis atau otoritatif. Lalu ada juga dimensi yang tadi ya, dia kuat, keras, si aturannya keras, tapi kehangatannya nggak ada. Itu yang dikatakan otoriter tadi. Jadi orang tuanya hanya mementingkan aturan, tapi nggak pernah muji. Terus gengsi untuk berikan pelukan. Terus berprinsip bahwa kalau diberi pujian anak makin gadang kepala, gadang hidung, begitu ya. Iya, akhirnya anak makin nggak bisa diatur. Itu prinsip mereka. Akhirnya apa? Ya anak tumbuh dengan penuh ketakutan. Nah, ini yang beresiko tadi. Ketika lepas dari kekangan, dia bisa saja berubah. Atau dia memang strict seperti itu, ya dia akhirnya juga emosinya nggak berwarna, emosinya juga kaku si anak ini. Tidak bisa mengekspresikan diri. Ya, tidak bisa menyadari emosinya malah. Lebih parah lagi malah. Iya, kadang-kadang anaknya jadi insecure, anaknya jadi nggak percaya diri, anaknya jadi padahal potensinya bagus nih, tapi nggak percaya diri. Terus, nah ini yang cenderung kesehatan mental anaknya terganggu. Lalu dimensi aturannya aturan lemah nih, dan kehangatannya ada. Itu biasanya orang tuanya permisif itu ya akhirnya anak yang jadi raja. Jadi apa-apa maunya anak dikasih. Akhirnya lama-lama ya anaknya jadi menguasai orang tua ya. Nah, itu yang permisif, yang akhirnya ini anaknya jadi nggak bisa dikontrol lagi karena apa-apa selalu dikasih, apa-apa ini jadi nggak bisa kebentur kayak gitu. Nah, manja ya, inilah cikal bakal generasi yang strawberry lembek kayak gitu tuh karena permisif gitu. Orang tua mungkin dia membesarkan anak dengan dia sibuk bekerja dan segala macam, akhirnya apapun keinginan anak dipenuhin, sementara aturan nggak ada. Nah, terakhir itu dimensi kehangatannya nggak ada, dimensi aturannya juga nggak ada. Jadi itu anak memang neglected ya, yang memang terabaikan gitu. Jadi benar-benar nggak dipeduliin ya. Kebayang lah itu anak terlantar berarti kan. Oke, siap. Oke, kita masuk ke bahasan berikutnya ya nih Om Mali. Ada nggak sih perbedaan signifikan antara psikologi anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang istilahnya anak yang normal kayak gitu? Terus gimana sih cara orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk dapat mendukung perkembangan emosional anak sejak dini gitu? Iya, jadi kalau kita bicara normal dan abnormal ini abu-abu ya, maksudnya kadang-kadang kita merasa ini normal, tapi sebenarnya kalau diperiksa detail sebenarnya ada abnormalnya juga. Jadi itu kayak gradasi,
tinggal dilihat aja kontrasnya, ini benar-benar putih atau benar-benar hitam. Nah, persoalannya kita banyaknya di area abu-abu. Nah, jadi kalau dalam pembahasan psikologi klinis anak, yaitu tadi kita akan melihat berdasarkan tahapannya, tahapan usianya, terus ya bisa saja masalah anak ini munculnya karena faktor lain ya, bukan bawaan gitu. Nah, kalau faktor bawaan itu kita juga cek ini kira-kira penyebabnya apa. Anak ini jadi begini, misalnya anak tiba-tiba nggak konsentrasi belajar di sekolah, padahal anak pinter nih, juara, tapi kok drop banget ya nih di kelas 4 nilainya. Itu kita cek apakah memang karena faktor si anak atau karena ada faktor lingkungan, mungkin orang tuanya bercerai, sering bertengkar dan segala macam, banyak faktor kan. Nah, jadi untuk mengatakan anak berkebutuhan khusus normal dan abnormal ya tergantung ini penyebabnya apa dulu nih. Kalau misalnya memang penyebabnya itu memang dari fisik tuh biasanya dari lahir udah kelihatan. Ya kayak anak yang autisme itu bawaan lahir. Biasanya di bawah 2 tahun udah kelihatan. Persoalannya banyak juga gejala yang mirip dengan autisme ini itu munculnya justru di atas 2 tahun. Apa penyebabnya? Ini anak kebanyakan di depan TV, kebanyakan dikasih handphone, itu juga gejala-gejalanya mirip dengan anak-anak autisme gitu kan. Nah, cuman diagnosisnya mirip-mirip gitu. Nah, jadi kalau untuk dia dikatakan kebutuhan khusus dan enggak, ya memang nggak bisa dikatakan kayak apa ya, sebuah hal yang terpisah sih gitu, karena banyak faktor penyebab. Terus apa yang perlu dilakukan ketika anak memiliki ketika orang tua memiliki anak berkebutuhan khusus? Kunci pertamanya itu adalah penerimaan diri. Penerimaan diri siapa ya? Penerimaan diri orang tua. Orang tuanya menerima dulu bahwa dia dianugerahi anak seperti itu. Seringkali kegagalan yang saya hadapi ketika berhadapan dengan klien-klien yang anaknya diantar ke klinik kami, itu gagal kami bantu terapinya karena orang tuanya denial gitu, menolak bahwa anaknya nggak kayak gitu, nggak siap anaknya kayak gitu. Banyak yang kayak gitu bro. Banyak. Ya, cuman ya yang saya temui tentu orang-orang yang siap ya. Kalau dia nggak siap pasti nggak dibawa ke klinik kan. Belum lagi bayar kan gitu. Karena untuk dengan BPJS nggak memadai gitu untuk penanganan kasus-kasus, terutama anak berkebutuhan khusus gitu. Kasian sih sebenarnya. Nah itu gimana tuh caranya biar kita bisa menerima gitu ketika nanti suatu saat nanti kita dianugerahkan anak yang berkebutuhan khusus gitu. Gimana sih kita sebagai orang tua biar bisa menerima kayak gitu? Ada cara-caranya nggak? Iya, kalau saya sih berprinsipnya gini ya, selalu yang saya kuatkan kepada klien-klien saya, kita yakin Allah itu tidak pernah menciptakan produk gagal. Jadi kalaupun kita, pandangan manusia kita mengatakan, anak saya tuh cacat di sini, anak saya tuh nggak sempurna di sini dan segala macam, sebenarnya Allah itu menciptakan dia dengan segala kesempurnaannya. Artinya kita memandang dia lemah di situ, bisa saja nanti dia lebih di tempat hal lain gitu. Nah, ketika si orang tua menerima keadaan anaknya, maka dia akan siap untuk melakukan intervensi-intervensi. Kalau orang tua itu nggak siap, akhirnya apa? Dia akan malu, dia nutup-nutupin, dan bahkan ada beberapa kasus yang sampai anaknya nggak dimasukin ke dalam kakak keluarga. Sedih ya. Tapi ya akhir-akhir ini udah jarang sih. Kalau itu tuh masih zaman-zaman dulu gitu yang nganggap anak-anak berkebutuhan khusus itu sebagai kutukan gitu, terus anaknya dipasung, jadi nggak diberi penanganan gitu. Nah, tapi akhir-akhir ini saya melihat orang tua kesadarannya untuk penanganan anak itu cukup tinggi, penerimaan dirinya ya tentu bertahap ya bertahap, tapi setidaknya itu sudah lumayan tercerahkan lah dengan bertebarnya informasi-informasi ini di mana-mana gitu. Terutama ketika mereka punya support system. Kayak misalnya anaknya autisme, itu ada klub-klub sesama orang tua autisme, mereka saling menguatkan, saling sharing gitu. Ada komunitasnya, terus melihat kisah sukses bahwa ada kok yang besarkan anak autisme, anaknya sampai kuliah di ITB, kuliah di luar negeri gitu. Bisa kok gitu. Jadi mereka saling support gitu. Nah, kalau ada kisah sukses seperti itu kan jadi memotivasi yang baru ketahuan anaknya begini begitu ya gitu. Terus ya yang pasti kalau saya perhatikan dari orang tua yang menerima kondisi anaknya, dia pun rasa bersyukurnya itu tinggi. Dengan rasa bersyukur tinggi itu
ya janji Allah itu pasti, saya melihatnya begitu ya. Begitu kita bersyukur, pasti kenikmatan itu akan ditambah oleh Allah dengan cara yang tak terduga-duga. Ya akhirnya dia merasa kayak, saya pernah kenal seorang ibu punya berapa anak ya, lebih, anaknya 5 orang. Anaknya yang terakhir itu cerebral palsy. Tahu nggak, cerebral palsy itu anaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan bicara pun enggak gitu. Sampai anaknya itu sekarang udah 17 tahun gitu, 18 tahun. Beliau aktif gitu di komunitas cerebral palsy, dan di hadapan para hadirin waktu itu ada seminar gitu, beliau katakan, sebanyak ini anak saya, bahkan anak saya sudah S1, S2, S3, baru dengan anak saya yang terakhir inilah saya mengenal orang tua teman-teman anak saya, katanya. Sementara anak-anak saya yang dikatakan normal, saya gak pernah kenal orang tuanya. Tapi begitu dengan si anak ini, saya saling udah kayak keluarga dengan teman-temannya dia. Ya dalam hal berarti sesama anak yang memiliki cerebral palsy kayak gitu ya. Artinya ketika menerima, maka rasa kesyukuran itu hadir gitu ya, sehingga yang dilihat adalah sisi-sisi positifnya aja. Walaupun kalau kita lihat dari kasat mata manusia ya, pasti repot sekali karena dia harus terapi. Bahkan mungkin waktu itu di Sumatera Barat terapi masih belum seperti sekarang, akhirnya harus terapi ke Solo, ke Jogja, bahkan ke luar negeri gitu ya. Ya tapi mereka jalani gitu ketika mereka menerima kondisi anaknya gitu. Itu yang paling penting ya. Iya, dan saya juga perhatikan kayak klien-klien di klinik saya ya, karena kan kami bukan BPJS gitu. Ya saya perhatikan walaupun mungkin bukan dari kalangan menengah ke atas, tapi ada aja rezeki menurut mereka ya, ada aja nih rezeki anak ini Bu gitu. Sehingga kadang-kadang kami aja yang segan, aduh ini kan mahal terapi dan segala macam. Tapi mereka karena penerimaan diri yang bagus itu, ya mereka menyadari bahwa Allah pun mengirimkan rezeki untuk anak ini gitu. Nah jadi ya kalau kita syukuri, Allah tuh akan beri gitu. Luar biasa. Oke, unik. Sekarang kita coba bahas yang lain dulu ya. Ada nggak sih peran literasi dalam hal ini, membaca dan menulis dalam perkembangan kognitif dan sosial anak gitu, dilihat dari segi psikologi anak? Oh, banyak banget ya. Jadi saya itu ya mungkin ini yang saya dapatkan dari ilmu saya juga ya, bahwa anak itu sejak dia lahir itu harus diajak komunikasi. Nggak ada salahnya kita bacakan buku sejak dini walaupun anak kita nggak paham gitu, dan itu terasa sekali manfaatnya bagi gitu saya. Iya, jadi anak saya itu dari yang pertama ya, anak saya 4 gitu. Anak saya yang pertama itu ya waktu dia masih bayi 4 bulan, 5 bulan itu udah saya bacakan buku gitu, buku cerita gitu. Ya ketika matanya udah bisa ngelihat gitu kan ada bayi-bayi kan belum bisa ngelihat ya. Tapi begitu ngelihat kita udah bisa melihat dia antusias begitu halaman bukunya dibalik-balik gitu. Ya walaupun di tahapan awal buku dirobek-robek dan segala macam, tapi karena dia berhadapan dengan buku terus, akhirnya lama-lama ya dia bisa menghargai buku gitu dan segala macam. Nah manfaatnya apa yang sangat dirasakan? Akhirnya begitu masanya dia berbicara, berkata-kata, berkomunikasi, kosakatanya banyak. Nah itu sangat terasa karena saya benar-benar mengantisipasi tidak ngasih gadget ya, tidak ngasih gadget untuk 2 tahun pertama. 2 tahun pertama. Karena ya di lapangan saya menemukan itu, makanya saya bilang waktu saya kuliah itu udah kayak persiapan rumah tangga gitu. Jadi saya udah berhadapan dengan kasus-kasus begini, akhirnya oh ya udah ini nggak boleh nih terjadi di anak saya gitu. Nah baca buku itu terasa sekali. Nah karena anak saya 4, begitu anak yang keempat itu udah kakak-kakaknya aja yang bacain buku untuk adeknya. Itu juga anaknya banyak enaknya ya. Nah itu ya terasa sekali sih anak jadi komunikatif. Terus jangan pernah menganggap anak-anak itu ya anak-anak terus gitu. Ya maksudnya kadang-kadang orang tua karena saking nganggap anaknya ini adalah anak-anak, gak pernah diajak ngobrol karena merasa anaknya belum bisa bicara. Ya akhirnya kosakata anak-anaknya terbatas gitu. Ya sesederhana misalnya anak kita masih bayi, kita minta izin sebentar ya nak, Mandeh sholat dulu gitu, jangan nangis ya gitu, kita taruh dia dekat kita gitu. Anak tuh kan nangkep gitu. Nah iya, jadi ajak aja ngomong terus gitu. Oke. Gitu deh. Luar biasa. Oke.
Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, pembahasan selanjutnya. Bagaimana sih cara orang tua dapat mengenali stres atau kecemasan pada anak? Karena kita tahu kan stres atau kecemasan itu pasti nanti akan jadi akar yang nantinya akan tumbuh gitu, akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih bahaya lagi untuk perkembangan anak gitu. Dan apa sih yang bisa kita lakukan seorang tua nih jika melihat seorang anak menunjukkan tanda-tanda depresi atau kecemasan yang begitu berat gitu? Ya, pertama, stres itu pasti ada di setiap orang, ya, terutama orang yang masih waras, masih bisa berpikir, pasti stres, nggak mungkin enggak. Iya. Apapun itu gitu, hanya sekedar saya belum makan, udah stres kan. Nah, jadi yang perlu kita ajarkan kepada diri kita terlebih dahulu, ke anak kita alirkan, itu adalah coping stress gitu, memanajemen stres itu sendiri, karena dia nggak bisa dihilangkan. Nah, kita harus pahami bahwa stres ini ada 2 jenis. Ada stres itu baik, ada juga stres itu jahat. Nah, ini yang kita ajarkan ke anak kita. Nah, stres baik itu atau disebut dengan eustress, biasanya dengan ada stres ini kita akan di-upgrade. Justru kita akan berprestasi, kita akan bersemangat, kita akan lebih maju. Itu kalau kita coping stresnya dengan cara baik gitu. Contoh, mau ujian stres nggak? Iya, pasti. Stres. Tapi kalau orang itu bagus dalam penyikapan untuk ujian, dia akan belajar. Kan, anak yang stres untuk ujian dia akan belajar sehingga apa? Nilainya bagus, dia berprestasi, itu coping stresnya baik, eustress. Tapi ada juga anak yang mau ujian dia stres, tapi justru untuk menghilangkan stres, ngapain? Main games dengan cara yang lain ya. Main games atau dia justru sakit perut, muntah-muntah. Nah, itu berarti di-stres. Stresnya itu jahat gitu. Nah, itu yang kita latih ke anak. Nah, gimana caranya? Ya, selalu berpikir positif thinking. Terus percaya pada diri bahwa kita bisa. Karena intinya stres negatif itu muncul ketika kita merasa kita nggak berdaya. Kita nggak bisa. Nah, supaya menumbuhkan itu ya yakin bahwa setiap cobaan itu pasti ada kemudahannya gitu. Dan ya kita sebagai seorang muslim yakin dong bahwa bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Nah, sebenarnya pakai aja apa prinsip-prinsip yang kita pakai gitu. Oh, kalau saya sih prinsipnya begitu ada kesulitan pasti ada kemudahan bersamaan. Nah, jadi ya stresnya kita arahannya adalah apa ya hikmahnya, apa ya untungnya dari kejadian yang mengerikan ini. Nah, jadi kita fokusnya itu ke positif jatuhnya. Nah, cara seperti itu akan menghindari yang namanya depresi. Kalau depresi itu benar-benar udah merusak. Kenapa? Karena itu udah tingkat tinggi sekali tekanannya ya. Nah, terus depresi dan anxiety satu lagi ya, yaitu kecemasan tadi. Anxiety itu akibatnya ya kita nggak bisa berbuat karena belum terjadi aja kita udah takut gitu. Itu anxiety gitu. Nah, jadi kunci awalnya itu adalah bagaimana kita menyikapi stres ini. Ya, jadi stres itu ibaratkan balon itu kan kalau nggak ditiup dia hanya karet kan, nggak ada arti. Nah, tapi kalau udah ditiup dia bisa jadi mainan, menyenangkan. Maka untuk menjadi balon dia butuh tekanan. Nah, tekanan itu stres. Nah, gitu jiwa kita. Kalau jiwa kita nggak dapat tekanan ya kosong melompong aja gitu. Nggak ada isinya kan gitu. Tapi kalau begitu kita stres, kita terpaksa baca, terpaksa belajar, terpaksa cari pecahkan masalah, menyelesaikan tantangan, akhirnya kan kita jadi di-upgrade kan. Nah, persoalannya adalah saat balon ini ditiup, kita harus pintar mengendalikan. Kalau nggak pintar, kita tiup terus, dia bisa pecah. Nah, kondisi pecah itu kalau menurut saya, itu kondisinya namanya psikosis. Iya, karena kalau pecah balonnya bisa diperbaiki nggak? Nggak bisa lagi apa-apain ya. Udah nggak susah lagi, udah bercerai-berai kan. Nah, psikosis itulah yang disebut dengan gangguan jiwa yang berat itu, orang gila. Nah, tapi kalau seandainya dia misalnya kita tiup terlepas karena kendalinya lepas, tapi dia nggak pecah, akhirnya kan dia hanya yang kayak terbang nggak tentu arah, tapi lama-lama kan diam kan, itu depresi. Nah, jadi depresi ini kalau kita bisa selesaikan, dia akan selesai. Tapi kalau nggak selesai kan ya nggak selesai gitu. Nah, jadi ketika kita sudah mulai ada gejala ke arah sana, cepat cari
bantuan profesional. Jangan segan-segan, jangan merasa ke psikolog tuh berarti orang gila dan segala macam. Nah itu karena ada perasaan-perasaan gengsi, tidak menerima diri itu, tidak ada penerimaan diri, itulah awal muasal gagalnya kita menangani stres, depresi dan anxiety tadi. Oke, gitu. Luar biasa, tepuk tangan dong teman-teman. Penjelasannya sungguh luar biasa dan insight-nya benar-benar membuka membuka pikiran kita lah ya. Membuka pikiran kita tentang psikolog, khususnya psikolog anak dan remaja kayak gitu. Oke, terakhir nih Oni Molly. Ya. Ada pesan nggak untuk orang tua di luar sana yang ingin mengoptimalkan perannya sebagai orang tua dalam mengatasi masalah-masalah psikologi anak? Psikologi anak ya. Ya, sebenarnya saya sebagai psikolog, saya juga manusia. Ketika menangani anak, walaupun saya punya banyak teori, kadang-kadang teori itu melayang. Okay. Ya, jadi prinsipnya adalah ketika kita mengasuh anak, tanamkan ke dalam diri kita bahwa anak itu adalah amanah. Ya, yang namanya amanah ya harus kita jaga. Nanti kita akan mengembalikan ke pemiliknya itu harus dengan pertanggungjawaban gitu. Nah, seperti apa kita akan memberikan pertanggungjawaban ketika amanah ini kita abaikan atau kita terlalu lebay? Ada juga nih, kita saking menjaga amanah ini kita lebay banget sehingga saking lebaynya itu anaknya juga terkungkung kan gitu. Nah, jadi kita bagaimana menjadi orang tua itu benar-benar ada seninya gitu. Terus itu pertama. Yang kedua, jangan pula merasa bahwa wah kayaknya saya nggak bisa nih jadi orang tua. Ya udahlah child free aja gitu kan. Nanti anak saya begini gitu. Enggak kayak gitu juga gitu. Yakinlah ketika Allah kasih amanah, pasti Allah berikan seperangkat dengan amanah itu juga ada chips di otak kita untuk menangani anak ini. Berapa anak kita? Kayak saya 4. Sebenarnya Allah juga menyiapkan ada 4 chips nih di otak saya untuk menghadapi 4 anak ini. Meskipun itu bukan anak yang lahir dari rahim kita ya, anak kandung kita sendiri. Kalau itu udah diamanahin ke kita, berarti itu yang namanya amanah, Allah itu gak akan ngasih kita beban kalau kita gak sanggup. Jadi yakinlah, begitu kita dapat amanah, serahkan diri sama Allah. Nah, jalankan fitrah. Jalankan fitrah itu artinya jangan berlebihan, jangan pula lalai. Nah, oleh karena itu kita terus belajar bagaimana menangani dengan baik dan segala macam gitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah juga beri kekuatan dan menjaga anak yang sedang kita jaga ini. Karena kalau enggak kita serahkan ke Allah, wah saya benar-benar ngeri di zaman ini. Karena saya banyak menemui orang tua yang menurut saya sudah sangat hebat dalam menjaga anak, sudah sangat hebat dalam memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya, apakah disekolahkan di pesantren, disekolahkan di tempat-tempat tahfiz segala macam. Tapi sedihnya kok tetap ini ya gitu, terjadi penyimpangan, terjadi ini. Akhirnya di situ saya merenung bahwa nggak ada daya dan kekuatan kita sih sebagai manusia gitu. Benar-benar kita jangan merasa sombong bahwa wah ini udah cukup nih. Saya sebagai orang tua sudah memberikan ini, pasti anak saya sukses. Nggak bisa kayak gitu. Kita tetap harus berdoa gitu ya. Karena saya masih yakin bahwa doa orang tua yang menjaga saya sehingga saya bisa seperti saat ini gitu. Tepuk tangan teman-teman, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Uni Molly atas kehadirannya di Siniar Literasi episode kali ini. Dan buat teman-teman generasi penerus Hatta, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Dan sampai ketemu di episode Siniar Literasi selanjutnya, dan salam literasi.